Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Alfahri dari Prodi 1A Farmasi, NIM 48 20 12 00 70 25. Baiklah, di sini saya akan menjawab kuis yang diberikan Miss Arni. Jelaskan pengertian definite artikel dan infinite artikel. Jawab, definite artikel artinya pasti, tentu, jelas, nyata, tepat. Digunakan pada hal yang presitif atau telah dijelaskan ataupun telah diterangkan sebelumnya. Infinite artikel digunakan pada hal yang tidak presitif atau belum pernah diterangkan sebelumnya. Yang kedua, jelaskan perbedaan penggunaan artikel e dan artikel eng. Jawab, eng dipakai untuk kata benda tunggal yang diawali dengan huruf konsonan. Eng dipakai untuk kata benda tunggal diawali dengan huruf vokal. Yang kedua, jelaskan keadaan kapan kita menggunakan artikel de. Jawab, de digunakan pada hal yang presitif telah jelas ataupun telah diterangkan sebelumnya. De digunakan sebelum table noun, kata benda dapat dihitung, maupun uncountable noun, kata benda dapat dihitung. Yang keempat, jelaskan masing-masing 5 contoh artikel e, en, dan te. Jawab, contoh car, ben, box, cat, dan dong. Contoh en, able, en, orange, en, aktor, Contoh the hotel is big and beautiful, the sun is bright, the baby, the orange, the car. Yang kelima, jelaskan dimaksud dengan adverb of frequency. Jawab, adverb of frequency adalah kata keterangan atau tambahan untuk menyatakan frekuensi, sering tidaknya atau berapa banyak sesuatu pekerjaan atau peristiwa terjadi. Yang keenam, sebutkan 5 macam adverb of frequency. Jawab, I always go to bed before 10 p.m. I sometimes forget my brother's birthday. He normally go to give the after play the basketball. She occasionally eat the burger. Yang ketujuh, di mana letak adverb of frequency pada kalimat positif? 1. Jika kalimat hanya mempunyai satu kata kerja, kata keterangan di tengah kalimat, sehingga di tempat setelah subjek tetapi sebelum kata kerja. Yang kedua, jika kalimat mengandung lebih dari satu kata kerja ditempatkan sebelum kata-kata utama, kata kerja utama. Yang ke-8, berikan contoh kalimat yang digunakan adverb of frequency, baik kalimat positif atau negatif. Jawab, plus die just in the
black, ever die. Negatif both toasting just inte by ever day. 9. Jelaskan apa dimaksud dengan simple present tense. Jawab, simple present tense adalah jenis tenses yang digunakan untuk berbicara menggunakan tindakan dan peristiwa yang berulang kali atau bermanen, pernyataan atau sesuai hal yang selalu benar. 10. Apa perbedaan kalimat nominal atau verbal? Jawab, kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, tetapi menggunakan kata bantu dari kelompok T atau B. Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja verb. 11. Jelaskan rumusan mengenai kalimat nominal pada simple prepensi, baik kalimat positif atau negatif, dan berikan contohnya. Jawab, positif is kalitobe, kais is are, objektif atau adverb. Negatif, subject to be, come is are, not are, prayer. To become is are, I, objektif, unfairly. 12. Jelaskan rumus mengenai kalimat verbal pada simple prepensi, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contohnya. Jawab, negatif s perli 1 kali s is plus o. Negatif s do temsi t f1 tambah o. Interrogatif dos o plus i kali p1 plus o. 13. Jelaskan perbedaan do dan des. Jawab, do dipakai untuk subjek are, you, he, dan tes, sedangkan des dipakai untuk objek sete dan it. 14. Jelaskan perbedaan penggunaan verb dan ditambah dengan s atau is dan yang tidak ditambah dengan i atau s. Jawab, verb dengan aliran s atau is digunakan dalam kalimat prepensi tes yang menggunakan subjek pihak ketiga tunggal atau chel is atau nama orang. Verb yang ditambah dengan e atau is digunakan dalam kalimat prepensi yang menggunakan subjek atau he, te, Meriu, dan subjek Jamal. Jelaskan perbedaan singular noun dan plural noun. Berikan contoh. Jawab, singular noun adalah kata benda yang menunjukkan kata benda itu tunggal. Contoh, an orange, an ogale. Dan plural noun adalah kata benda yang menunjukkan bahwa benda itu jamal atau lebih dari satu.
Jelaskan perbedaan enctable noun dan encaptable noun. Berikan contoh. Jawab. Encaptable noun adalah kata benda yang menunjukkan nama benda atau orang yang jumlahnya dapat dihitung. Contohnya books atau cards. Dan encaptable noun adalah kata benda yang menunjukkan benda yang tidak dihitung dengan angka. Contoh the boat rich. Jelaskan perbedaan abstrak dan abstrak noun. Berikan contoh. Abstrak adalah kata benda yang nyata, ide atau konsep, persaingan, keadaan atau sifat karakter kata benda ini dapat dipahami dan dibayangkan namun tidak dapat disentuh ataupun dilihat dengan indera. Concrete noun adalah kata benda berupa material atau sesuatu yang wujud nyata, dapat disentuh dan diamati. Contoh bread, sugar, blind, dan badge. 18. Jelaskan perbedaan proper dan contoh noun. Berikan contohnya. Jawab. Noun adalah pergolongan kata benda untuk orang, person, tempat, benda dan hal secara umum. Atau kata benda ini tidak menggunakan huruf kapital diawali katanya, kecuali jika kata benda tersebut mengawali kalimat atau jadi judul sebuah tulisan. Contoh house, apartemen, baldot. Dan proper noun adalah pergolongan kata benda untuk orang, person, tepat, dan benda secara spesifik. Kata benda ini antara lain digunakan nama institusi, organisasi, hari, bulan, bangsa, agama, dan tempatnya. Contoh Seward, Muhammad Hatta, Bandung, Gramedia. Apa perbedaan compact noun dan cognitive noun? Berikan contoh. Compact noun adalah sebuah monimal yang dibentuk oleh gabungan dua monimal atau lebih. Cognitive noun adalah sebuah monimal yang diberikan untuk sekelompok atau jumlah orang, tempat, atau benda. 20. Apa itu question? Jawab. Question adalah bentuk pertanyaan yang membutuhkan sebuah jawaban berupa informasi atau tidak membutuhkan jawaban yes or no. Question selalu menggunakan pertanyaan dengan 8 WTIH. 21. Jelaskan 8 macam contoh question dan berikan contoh masing-masing. Jawab. What, apa, untuk menanyakan informasi tentang atau lokal. Contoh, what is your name? Where, di mana, untuk menanyakan tempat atau lokal. Contoh, where is now home? Hin, kapan, untuk menanyakan waktu. Contoh, hindos tebus orifitel. Ho, siapa, untuk menanyakan orang. Contoh, ho is that gear. He, kenapa, untuk menanyakan alasan. Contoh, he do you happy day.
Was punya siapa untuk menyanyikan pemilik benda. Contoh, whose pet is it? Wow, bagaimana untuk menanyakan keadaan. Contoh, wow to make cash charge. 22. Bisakah we question digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif bila ya, berikan contoh, dan bila tidak, make, jelaskan. Jawab, ya bisa. Why do you drink? Mengapa tidak kamu coba saja? Dan was sorry get married. Cerita siapa yang mengubah hidupnya. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.